Polisi mengungkapkan fakta baru berupaya ditemukannya DNA kakak dari siswa SD berinisial Al pada pisau yang digunakan untuk membunuh ibu kandungnya, Faizah Soraya. Hal ini terungkap setelah Tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara rampung memeriksa DNA di lokasi tempat Al membunuh sang bunda di rumah mereka di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatra Utara. Adapun peristiwa pembunuhan ibu kandung terjadi pada Rabu. Faizah meninggal dengan 20 lebih luka tusukan setelah ditikam putrinya. Henry menjelaskan pihaknya mendapati DNA kakak Al pada korban pada pisau. DNA ibu ditemukan karena pisau tersebut sering digunakan di dapur. Sementara itu, DNA kakak ditemukan karena tangannya sempat tersayat saat berupaya merebut pisau dari genggaman Al. Awal mula sang suami Alham Siagian dicurigai ikut terlibat dalam kasus siswi SD habis ibu kandung di Medan. Diungkapkan oleh Dimas, adik dari Faizah Soraya. Menurut Dimas, Faizah Soraya ditemukan tergeletak bersimbah darah dalam kamar di lantai 1 rumahnya, Jalan Wekora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, pada Rabu 10 Desember 2025. Kala itu suami Faizah, Alham Siagian, langsung menelpon rumah sakit Kolombia untuk meminta dikirimkan ambulan. Dimas mengaku heran mengapa Alham tidak memanggil tetangga terdekat terlebih dahulu. Kata Dimas, saat menelpon rumah sakit, Alham berbohong. Menurutnya, Alham mengatakan ke rumah sakit bahwa Faizah Soraya mengalami pendarahan, bukan mengalami luka tusuk. Dimas merasa janggal terkait alasan Alham memilih manggil ambulan dari rumah sakit Kolombia, bukannya rumah sakit terdekat dari rumahnya. Polrestabes Medan mengungkap kronologi lengkap kasus anak 12 tahun diduga bunuh ibu yang tega melukai sampai 26 tusukan. Dalam kronologi itu, sang anak berinisial Al melakukan aksinya sendiri dalam kamar, sementara kakaknya berusaha melerai dan sang suami tidak terlibat dalam kejadian. Sebelum peristiwa terjadi, korban bersama dua kakak anaknya tidur di kamar lantai 1, sementara suami beristirahat di lantai 2. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat pada Rabu 10 Desember 2025, Al bangun dan mengambil pisau dari dapur lalu melukai korban yang sedang tertidur. Kemudian kakak korban sontak berubah meneteran, ditimpa Al dan melihat ibunya ditikam berulang kali. Melihat tindakan brutal adiknya itu, kakak berhasil merebut pisau dari Al dan membuangnya di dalam kamar, namun tangannya sempat tersayat. Tak puas sampai di situ, Al kemudian mengambil pisau kecil dari di dapur. Saat Al hendak masuk ke milik kamar, kakak korban segera menutup pintu sehingga pisau yang dipegang Al terjatuh. Kakak korban yang panik melihat ibunya bersimbah darah berlari ke lantai 2 untuk membangunkan ayah. Al menyusul ke lantai 2 dengan kondisi sudah mengenakan baju dan memeluk ayahnya. Ketiganya turun ke lantai 1. Kakak dan ayah mengecek kondisi korban sementara Al duduk dilemas di sofa ruang tamu. Kondisi korban masih hidup dan meminta dipanggil ambulan, ucap Kalvizin. Korban sempat meminta minum yang dipenuhi oleh kakaknya. Dalam kejadian itu, sang suami tak terlibat dalam proses pembunuhan. Si suami justru menghubungi rumah sakit Kolombia Asia untuk mendatangkan pertolongan.